globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal. Perkembangan masyarakat global dapat dijadikan dengan pergerakan antar bangsa tanpa ada batasan ruang dan waktu. Dalam hal ini, negara bersifat terbuka terhadap negara lain tanpa adanya sekat teritorial, ruang, ataupun waktu. Kekuatan ekonomi yang berasal dari kapitalisme membentuk globalisasi produksi dan konsumsi. Di sektor produksi, muncul industri transnasional yang menambah pasar dan upah buruh murah. Menurut Ulrich Beck, globalisasi sektor produksi dan konsumsi secara konkret telah membawa keadaan baru, yaitu polarisasi dan stratifikasi penduduk dunia dalam globalisasi kaum kaya dan lokalitas kaum miskin. Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi dianggap sebagian pihak mengantar masyarakat di dunia menuju ketimpangan global. Teori ketimpangan global banyak teori untuk menerangkan ketimpangan global. Berikut beberapa di antara adalah 1. Teori kolonialisme, 2. Teori sistem dunia, 3. Teori ketergantungan, 4. Pendekatan struktural, 5. Teori fungsionalis, 6. Teori konflik, 7. Teori pertumbuhan neoklasik. Lalu selanjutnya ada klasifikasi ekonomi Bank Dunia. Salah satu cara untuk melihat ketimpangan antar negara adalah melalui perekonomian negara tersebut. Bank Dunia menggunakan data dari pendapatan kotor sebuah negara atau Gross National Income. GN ini terdiri penjualan semua barang dan servis termasuk untuk pendapatan bersih dan luar negeri yang diperoleh warga negara maupun perusahaan dari negara tersebut. Negara dengan pendapatan tinggi. Bank Dunia mendefinisikan negara dengan pendapatan tinggi adalah negara yang memiliki GNI paling tidak 12.476 dolar per kapita berdasarkan data Bank Dunia. Negara dengan pendapatan menengah. Bank Dunia mendefinisikan negara dengan pendapatan menengah bawah adalah negara-negara yang memiliki GNI antara 1.026 dolar sampai 4.035 dolar per kapita dan pendapatan menengah atas memiliki GNI antara 4.036 dolar sampai 12.475 dolar. Lalu ada negara dengan pendapatan rendah. Bank Dunia mendefinisikan negara dengan pendapatan menengah bawah memiliki GNI 1.025 dolar per kapita atau kurang. Lalu ada koefisien Gini. Koefisien Gini atau rasio Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara atau antar negara. Namanya berasal dari nama ekonom Italia yang menemukannya. Corrado Gini. Koefisien Gini menghitung ketimpangan permasukan dengan jarak 0,1 sampai 1 suatu distribusi pendapatan makin merata jika koefisien Gini mendekati 0. Lalu ada pengaruh ketimpangan global. United Nations Development Program adalah lembaga PBB yang berhubungan dengan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa, mencatat pada laporannya di tahun 1999 bahwa ketimpangan terjadi banyak negara seperti Tiongkok, negara-negara di Eropa Timur, bahkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Swedia. Sementara itu, ketimpangan antar negara juga meningkat. A. Ketimpangan global dalam sejarah. Sebelumnya kita akan melihat ketimpangan global dalam sejarah. Jika kita menggunakan rasio Gini untuk melihat perkembangan ketimpangan global dalam sejarah, kita bisa menampilkan hasil penelitian Branko Milanovic 2009. Pada perhitungan perkiraan rasio Gini dunia selama 200 tahun, didapat peningkatan bertahap. Artinya terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan antar negara di dunia, utamanya pada tahun 1980 sampai 2002. Kita bisa melihat tren ini pada tabel di bawah. B. Pengaruh ketimpangan global pada rakyat miskin. Berdasarkan data dari UNDP 1992 dan 2005, Ortiz dan Cummins 2011 membuat ilustrasi bagaimana distribusi pendapatan secara global memperlihatkan pemusatan pendapatan terdapat pada bagian atas dan menetes ke bagian bawah. Lalu ada pengaruh ketimpangan global pada kelas menengah. Ortiz dan Cummins 2011 dengan mengambil data dari UNDP, Bank Dunia, dan Eurostat menyatakan bahwa pada negara-negara dengan pendapatan rendah dan tinggi, rakyat miskin dan kelompok menengah mengalami kemunduran pendapatan. Menurut mereka, hal ini menimbulkan perdebatan bagaimana negara harus memenuhi kebutuhan rakyatnya, termasuk mereka yang termasuk dalam kelas menengah, kelompok penting dalam pembangunan bangsa. Hakikat ketimpangan sosial. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah melihat hubungan antara ketimpangan sosial, ketimpangan global, dan ketimpangan yang terjadi di negara-negara utamanya negara berpendapatan rendah dan menengah.
Untuk itu kita akan membahas lebih lanjut mengenai ketimpangan sosial tersebut. Berdasarkan definisi Naidu dan Wells dan Warwick, Booth 2013, ketimpangan sosial merupakan perbedaan-perbedaan dalam pemasukan sumber daya, kekuasaan, dan status di dalam dan antar masyarakat. Ketimpangan ini dipertahankan oleh orang-orang yang berkuasa melalui institusi dan proses-proses sosial. Ketimpangan bukan hal yang baru. Ada banyak contoh ketimpangan sosial dalam sejarah, sebagai contoh pembangunan pada zaman Romawi menggunakan para budak. Sistem feodal kepemilikan tanah pun hadir, yaitu para budak mengolah tanah sementara raja memiliki tanah dan memerintah kerajaan. Secara historis, ketimpangan terkait dengan kepemilikan tanah, namun revolusi industri mengubah struktur masyarakat dan sumber penciptaan kekayaan. Lalu kita akan membahas bagaimana cara sosiolog mempelajari ketimpangan sosial. Kesenjangan sosial dapat dilihat oleh sosiolog sebagai masalah sosial yang mencakup 3 dimensi, yaitu kondisi struktural, objektif, dukungan ideologis, dan reformasi sosial. Kondisi struktural objektif terdiri atas hal-hal yang dapat diukur secara objektif dan berkontribusi terhadap ketimpangan sosial. Sosiolog dapat mempelajari kondisi ini dengan cara melihat pendidikan, kekayaan, kemiskinan, pekerjaan, dan kekuasaan menyebabkan kesenjangan sosial antara individu dan kelompok-kelompok masyarakat. Lalu, apa saja sih faktor ketimpangan sosial? Faktor penyebab ketimpangan sosial yaitu 1. Faktor struktural. Lalu yang kedua, faktor kultural. Lalu, sekian dari saya, terima kasih.